Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Febrian Diaulhaq dengan NIM 124180028. Di sini saya akan mencoba meresum materi yang sudah diberikan oleh dosen saya di matkul RPPL, yaitu tentang proses model. Oke, langsung saja dengan proses modelnya. Yang pertama, proses model itu sendiri. Proses model menurut saya adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah secara aktiva tersebut. Kemudian apa sih yang namanya model proses generik? Model proses generik, proses didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas kerja, tindakan dan tugas yang dilakukan ketika beberapa produk kerja akan dibuat. Kemudian satu aspek penting dari proses perangkat lunak juga ada yang belum dibahas di sini. Apa yang dimaksud dengan proses perangkat lunak, yaitu sebuah aliran proses linier menjalankan masing-masing dari 5 aktivitas tenaga kerja secara berurutan, dimulai dari komunikasi yang berpuncak penerapan, sebuah aliran proses berulang yang mengulangi satu atau lebih kegiatan sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Kemudian sebuah aliran proses evolusi juga menjalankan aktivitas dengan cara melingkar, biasanya melingkar ya. Kemudian sebuah aliran proses paralel juga menjalankan satu atau lebih dari aktivitas paralel dengan aktivitas yang lain. Kemudian kita di sini akan coba menjelaskan yang dimana merupakan alur proses dari kegiatan kerangka. Yang pertama itu ada alur proses linier. Alur proses linier adalah komunikasi lalu perencanaan, lalu modelan, kemudian konstruksi, dan juga terakhir yaitu penyebaran suatu kegiatan kerangka itu sendiri. Kemudian alur proses juga dapat berubah menjadi alur proses berulang, itu yang nomor 2. Alur proses berulang ini adalah komunikasi perencanaan berulang-ulang, komunikasinya berlanjut ke permodelan berulang, ke permodelan lalu lanjut ke konstruksi yang berulang, kemudian ke komunikasi, lanjut sampai ke konstruksi, terakhir penyebaran juga. Kemudian yang ketiga adalah alur proses evolusioner kalau nggak salah namanya. Bentuknya itu bentuk melingkar, di mana komunikasi ini dilanjutkan sampai ke perencanaan dan dirilis. Yang terakhir yaitu alur proses paralel. Alur proses paralel itu bertingkat bentuknya, kayak misalnya komunikasi lalu permodelan, lalu ada waktu yang melahirkan sebuah konstruksi, dan dilanjut dengan penyebaran juga. Kemudian yaitu di sini juga saya akan menjelaskan untuk proyek perangkat lunak kecil yang diminta oleh satu orang dengan persyaratan dengan sederhana dan mudah. Aktivitas komunikasi mungkin hanya mencakup panggilan telepon dan pemangku kepentingan sesuai. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang diperlukan adalah percakapan telepon dan juga tugas kerja yang meliputi tindakan-tindakan seperti yaitu yang pertama lakukan kontak dengan pemangku kepentingan melalui telepon, yang kedua diskusi persyaratan dan pembuatan catatan, aturan catatan menjadi pernyataan tertulis singkat tentang persyaratan, dan terakhir itu mengirim email ke pemangku kepentingan untuk ditinjau dan setujui. Karena pemangku itu yang akhirnya terakhir akan meninjau dan juga menyetujuinya. Kemudian juga di sini ada set-set tugas. Untuk proyek-proyek kecil yang relatif sederhana, kumpulan tugas juga mengumpulkan persyaratan seperti buka daftar pemangku kepentingan untuk proyek tersebut, undangan semua pemangku kepentingan untuk pertemuan informal untuk membahas gitu, kemudian meminta setiap pemangku kepentingan untuk membuat daftar fitur, dan juga mendiskusikan persyaratan dan buat daftar akhir itu loh. Itu merupakan suatu prioritas dari persyaratan itu sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin mencatat sebuah masalah-masalah yang
belum pasti dan harus diselesaikan. Nah, untuk proyek perangkat lunak itu sendiri lebih besar dan lebih kompleks. Rangkaian tugas yang berbeda akan diperlukan di situ. Ini mungkin mencakup tugas seperti kayak misalnya buat daftar pemangku kepentingan untuk proyek tersebut, terus mewawancarai setiap pemangku, terus habis itu membuat daftar dan fungsi-fungsi fitur berdasarkan masukan pemangku, melakukan rapat dengan para pemangku, sering skenario pengguna berdasarkan umpan balik pemangku kepentingan, persyaratan paket agar dapat dikirim secara bertahap, memperhatikan setiap pemangku juga harus memperhatikan kendala batasan yang akan ditetapkan pada sistem. Kemudian mendiskusikan metode untuk memvalidasi sistem tersebut sesama dengan pemangku dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya diskusi metode untuk memvalidasi sistem. Nah, kedua set tugas ini, set tugasnya itu pengumpulan persyaratan. Tetapi keduanya sangat berbeda dalam hal kedalaman formalitas. Jadi, tim perangkat lunak memilih set tugas yang memungkinkan mencapai tujuan dari setiap tindakan dan tetap menjaga kualitas dari ketangkasan dari setiap pemangkunya. Kemudian di sini juga ada yang namanya pola proses. Pola proses itu didefinisikan di semua tingkatan abstraksi. Ada di dalam beberapa kasus, pola dapat digunakan untuk menggambarkan masalah-masalah yang terjadi di setiap pemangku itu tersebut. Yang terkait dengan proses model lengkap. Contohnya, pembuatan sebuah prototipe. Itu juga termasuk. Dalam situasi lain juga pola dapat digunakan untuk menggambarkan masalah-masalah dan juga menerbitkan suatu solusi yang terkait dengan aktivitas-aktivitas kerja. Seperti contohnya menggambarkan proses yang contohnya itu nama pola, terus pasukan dan tipe. Nama pola itu diberi nama yang bermakna yang menggambarkan dalam konteks proses perangkat lunak. Yang kedua, pasukan itu lingkaran tempat pola ditemukan dan masalah itu diselesaikan. Kemudian tipe itu jenis pola yang ditentukan. Kemudian tipe-tipe juga ada beberapa di sini. Kayak misalnya pola panggung itu mendefinisikan masalah yang terkait dengan aktivitas kerangka kerja proses tersebut. Pola tugas menentukan masalah terkait dengan tindakan rekayasa perangkat lunak atau tugas kerja. Pola tugas itu kayak misalnya gini, dia menentukan masalah, kemudian dia menindak masalah itu secara rekayasa perangkat lunak, dan tugas kerja itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian supaya tugas itu nantinya relevan dengan praktik rekayasa perangkat lunak yang berhasil. Terus kemudian ada yang namanya pola fase. Pola fase menentukan urutan aktivitas kerangka kerja yang terjadi dalam proses. Bahkan ketika aliran aktivitas keseluruhan bersifat interaktif. Kemudian di sini juga ada yang namanya pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu pembahasan rinci tentang pola. Kemudian pola itu diterapkan ke banyak aktivitas kayak pola lunak. Kemudian kegiatan organisasi yang terkait dengan tim, apa yang telah terjadi. Kemudian apa status masukan untuk proses dan lain-lain. Kemudian di sini setelah konteks itu dihasilkan, kita harus menjelaskan kondisi yang dihasilkan setelah proses berhasil diterapkan. Seperti setelah menyelesaikan pola-pola tadi, kita ada beberapa di sini. Kayak misalnya kegiatan organisasi atau yang terkait dengan tim harus terjadi atau tidak. Terus yang kemudian apakah status keluar masuk proses tersebut bisa terjadi atau tidak. Kemudian juga kita harus mendapatkan suatu informasi rekayasa perangkat lunak atau informasi proyek apa yang telah dikembangkan. Kemudian di sini juga kayak misalnya contoh-contoh dari pola proses setelah diselesaikan. Ketika proses sudah selesai dilaksanakan, maka masalah harus diatasi dan solusi perangkat harus diselesaikan. Kemudian juga menurut pola-pola terkait tersebut, penggunaan dan contohnya juga diketahui. Pola tersebut disingkat berikut ini menjelaskan pendekatan yang diterapkan ketika pemangku kepentingan memiliki gambaran umum tentang, saya bacakan saja di sini.
Ada tadi saya juga mendapatkannya di sini tentang apa yang dilakukan. Jadi pola terkait itu adalah penggunaan dan contoh yang diketahui. Misalnya proses yang disingkat tersebut ini menjelaskan pendekatan yang diterapkan ketika pemangku kepentingan itu memiliki gambaran umum tentang apa yang dilakukan, tetapi yakin dengan persyaratan perangkat lunak itu saja. Namanya itu pola. Kemudian di sini juga kita akan menjelaskan apa itu penilaian dan peningkatan proses. Adanya proses perangkat lunak itu tidak menjamin bahwa perangkat lunak akan dikirimkan tepat guna waktu dan memenuhi juga yang lain-lain itu. Model proses preskriptif. Model proses preskriptif pada awalnya diusulkan menerbitkan perangkat lunak yang kacau balau. Kemudian juga di sini juga ada beberapa model di sini seperti model air terjun. Model air terjun itu saya secara tingkat saja itu kayak paradigma tertua dari rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa di situ banyak seperti model-modelnya itu ada proyek nyata yang jarang mengikuti aliran seksual yang diusulkan model, terus seringkali sulit juga bagi pelanggan yang menyatakan semua persyaratan secara eksplisit. Kemudian pelanggan hanya harus diberikan kesabaran. Kemudian kita juga lanjut ke model proses. Di sini ada beberapa yang namanya model proses. Yang pertama yaitu model spiral. Model spiral itu adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner yang menggabungkan sifat interaktif dari prototip itu dengan aspek-aspek terkontrol dan sistematis dari model air terjun. Nah, di sini juga ada yang namanya selain model spiral itu, model proses juga ada yang namanya model kebersamaan atau yang bisa disebut dengan model bersama-sama. Model pengembangan bersama itu terkadang dipanggil dengan rekayasa kebersamaan, memungkinkan tim perangkat lunak mewakilkan elemen berulang bersama dari proses yang dimanapun. Kemudian kita setelah sampai ke proses-proses tersebut, model proses itu, kita akan sampai kepada kesimpulan dari proses evolusi. Model evolusi saya jelaskan dulu. Model evolusi itu apa? Model yang mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi 14 secara interaktif dan inkremental. Kemudian di sini juga ada yang namanya model proses khusus, yaitu seperti pembangunan berbasis komponen dan lain-lain. Kemudian juga ada model metode formal yang meliputi serangkaian aktivitas yang mengarahkan spesifikasi matematis formal perangkat lunak komputer. Kemudian juga di sini saya akan coba menjelaskan yang namanya manajemen bencana. Dalam beberapa hal, proses terpadu atau upaya memanfaatkan fitur karakteristik terbaik dari model proses perangkat lunak tradisional, tetapi lebih mencirikan dengan cara yang menerapkan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak yang tegas. Kemudian juga ada banyak sekali sebenarnya model-model. Saya akan menjelaskan model proses pribadi dan tim. Nah, model proses pribadi itu bisa disebut dengan PSP itu punya 5 aktivitas seperti perencanaan, desain tingkat tinggi, ulasan desain tingkat tinggi, pengembangan dan postmortem. Nah, itu dia. Kemudian ada yang namanya proses teknologi, ada yang namanya proses produk dan proses, dan juga kita akan sampai ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini untuk merekayasa perangkat lunak mencakup sekumpulan kerja atau aktivitas payung tindakan dan tugas kerja. Nah, kemudian kita akan juga di sini di dalam model proses itu ada juga yang namanya model proses preskriptif itu yang tadi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun dalam upaya membawa keteraturan dan keseluruhan pengembangan perangkat lunak. Kemudian habis itu model juga bersifat inkrematif, bersifat interaktif, menghasilkan versi perangkat lunak yang berfungsi cukup cepat. Kemudian model proses kongruen mempunyai tim perangkat lunak, terus model pribadi dan tim untuk proses perangkat lunak telah diusulkan. Yes. Seperti itulah dari rangkuman-rangkuman yang telah saya baca dari materi yang sudah dikirimkan oleh dosen saya di dalam bab proses model. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.